Konflik antara Daehun, Jul, dan Safri semakin memanas setelah anak-anak kembali terseret dalam konten yang memicu polemik. Daehun akhirnya angkat suara dan menegaskan bahwa persoalan ini sudah melewati batas pribadi, terutama karena melibatkan anak-anak yang seharusnya dilindungi. Ia menyoroti berbagai tindakan yang dianggap tidak pantas, mulai dari keterlibatan anak dalam konten bernuansa sindiran, hingga penggunaan hal-hal yang tidak sesuai usia yang dinilai berpotensi merugikan secara psikologis maupun sosial. Merasa situasi semakin tidak terkendali, Daehun menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk dugaan penyebaran opini negatif yang memperburuk citranya. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam demi melindungi anak-anaknya dari dampak konflik berkepanjangan. Langkah ini menandai eskalasi serius dalam perseteruan yang sebelumnya hanya terjadi di media sosial, sekaligus menunjukkan bahwa konflik antara Daehun, Jul, dan Safri berpotensi berlanjut ke ranah hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jule dan Safri lagi-lagi, wah anjing ini bener-bener sakit banget sih, udah kelewatan parah. Lihat nih story Instagramnya Papa Daehun. Dia udah marah banget, yang marah tuh gak cuma dia, kita juga yang ngeliatnya bener-bener wah anjing nih. Yang gue gak ngerti adalah kenapa mereka nih masih eksis di sosial media gitu, kayak gak ada jerat-jeratnya, gak ada kapok-kapoknya. Dan menurut gue ini tuh yang paling bangsatnya gitu kan, beres nidurin anaknya, giliran nidurin emaknya. Anjing ini bener-bener bikin kesel banget gitu kan. Jule, secara nggak langsung lu tuh dilecehin sama Safri, anjing. Udah Papa Daehun mending ini laporin aja deh, dua orang ini bener-bener wah ini udah ngehina banget sih masuknya, udah sakit parah intinya. Dan sekarang akun Jul di privat. Pasangan Living Together saat Jul ya membuat ulah lagi. Kali ini dia melibatkan anak-anaknya. Bisa-bisanya yang laki itu membuat story gini. Kelihatan kan lebih bahagia sama siapa? Habis nidurin anak-anak gantian nidurin ibunya. Kamu tuh udah nikah apa belum? Belum kindang nikah ngono lho maksudku ki. Ngenteni apa? Itu kalau sing lanang mau nikahi ya. Menurutku ndak mau main digodolenan tok. Kowe ki ya ngono, Jul. Ya. Wis dilecehke, direndahke ngono kuwi ya. Digawe story ngono malah kowe guyu. Ajane goblok utakmu ning bokong gak, Jul ya. Utakmu ning bokong tenan iki. Ngurus aku ambek mamamu iku sendiri ngomong, "Kalian belum tahu aja bagaimana ini semua bisa terjadi." Dia menyalahkan Abang Honde, ya. Gak usah dikasih ketemu anak-anaknya lah, kelakuannya badek ngono kok. Herannya tuh kenapa dua manusia itu ya, rasa malu 0%, rasa bersalah 0%, ya. Gak diisin blas loh. Ini goblok Apple. Ini Jule nggak ada kapok-kapoknya ya, udah bikin part 1, part 2, sekarang part 3, anjir. Minimal malu. Ini bukan gue ikut campur ya urusan rumah tangga orang lain, cuman karena lewat mulu jadi gue bahas dah. Ini tadi lewat ya dari storynya Daehun. Foto ini dari second account Sapi ya. Kelihatan kan lebih happy sama siapa? Sumpah jokes. Jadi ada foto-fotonya anak-anaknya si Daehun sama si Sapi ini. Ini gue rangkum ya. Jadi si Daehun ini marah gara-gara si perusak rumah tangga dengan 3 anak ini malah bercanda pakai bawa-bawa anaknya dia, 3 anak ini ya. Dan dia bilang dia nggak peduli sama hubungannya mereka asal nggak bawa anak-anaknya dia ini. Terus nih yang paling parah nih, beres nidurin anaknya, giliran nidurin emaknya. Ini jokes terakhir tahun ini, anjay. Sekali lagi, anak-anak aku bukan bahan jokes kalian. Gua heran dah, kenapa orang selingkuh kayak Jule ini masih dikasih panggung? Sedangkan Stephen Longso yang bilang orang gendut lebih rendah daripada anjing langsung di cancel cuy. Kenapa ya? Gak bisa kan kita cancel si Jule ini? Semua yang endorse dia kita boycott gitu segala macam. Gak bisa ya? Aduh Daehun, kesel kali aku sama kau. Kok bodoh kali kau, bego loh. Ini si Daehun ini terlalu baik. Ini Indonesia Daehun, nggak bisa kau terlalu baik. Oh lihatlah, manusia ini nggak ada rasa bersalah loh dia. Lihat tuh mukanya kayak apa. Lihatlah, masih bisa dijadiin bahan bercanda loh. Ini kayak gini memang harus ditegasin aja. Kalau bisa ke ranah hukum. Nah aku nggak suka sama si Daehun ini kayak gini loh, terlalu baik. Mungkin niatnya gue menutup aib ibunya biar anak-anaknya nggak malu, mungkin gitu kali ya. Tapi memang yang dilakukan sama mereka ini keterlaluan coy. Belum lagi ini lihat nih kata-katanya nih. Beres nidurin anaknya, giliran emaknya. Damn bro, sakit anjir. Maksudnya nggak ada kah rasa bersalah dalam hati lu baru aja ngancurin kehidupan seseorang. Mungkin balik lagi ya, si Safri ini mungkin ya dia pengen kelihatan keren, ya pengen kelihatan lucu dengan pakai jokes
monyet kayak gini. Tapi yang gini tuh harus ditegasin guys, memang harus kerana hukum. Gue saking keselnya gue tanya sama ChatGPT loh, kasus kayak gini bisa dipidanakan gak sih tuh? Bisa, tapi tidak otomatis langsung di penjara, ada syaratnya. Di Indonesia kasus seperti ini masuk ke pasal perzinaan, bisa dipidana kalau salah satu atau kedua pelaku sudah menikah. Mereka udah menikah kan, si Deun sama si Jule udah menikah, lalu berhubungan dengan orang lain tuh. Tapi ini delik aduannya ya, harus suami atau istri yang sah melaporkan polisi. Harusnya si Deun tuh yang laporin polisi, jangan diam Deun, jangan terlalu baik. Ini Indonesia bos. Nih, kalau tidak ada laporan, ya tidak akan diproses hukum. Makanya, Dehun kau laporin, jangan diem doang. Jangan terlalu baik, itu memang harus kau sikat dua orang itu. Nih, hal penting nih lo baca nih. Kalau pasangan yang sama memaafkan atau mencabut laporan, kasusnya bisa saja berhenti. Gak usah maafin, lanjut. Itu memang harus dikasih efek jerah. Keterlaluan banget anjir, bercandanya gak lucu, ngerasa lucu kali itu monyet itu. Sapri, jangan sampai aku nyamperin kau ya Pri ya. Ini aku udah pakai baju Superman ini Pri. 2 detik langsung sampai nih Pri ya. Kalau sampai aku di depan mata kau Pri ya, nggak bisa kau bedakan warna matahari lagi Pri. Pri minimal ya Pri ya. Bukan maksudnya menghina ya Pri ya. Kau itu udah buat anak-anak pisah sama emaknya ya kan. Rumah tangga orang rusak ya Pri ya. Sekarang mau kau buat mental orang juga rusak Pri? Pri, lu ada otak enggak Pri? Otak-otak lu ada enggak Pri? Atau memang lu seleranya binor-binor Pri? Yang anaknya 3, 4, 7, 8 enggak laku Pri. Udah jual murcak juga enggak laku Pri. Dan kau Jule, kau ngapain tutup akun Jule? Kau ngapain prepare akun Jule? Kalau saran aku ya sama Dehun ya, bagus kau lapori aja. Toh orang itu celak-celup waktu dia masih status istri sah kau, jadi bisa kau lapori. Udah, orang itu aja nggak mikiri kau, nggak mikiri mental kau, mental anak-anak kau. Ngapain kau pikiri dia? Bagus kau lapor aja. Tunggu ya Pri ya, gue terbang ini Pri, terbang gue. Lo Jule, awas lo Jule, empek lo awas ya. Gue kasih cabe empek lo ya Jule. Udah lihat kelakuan si Juling sama si supir ya. Udah lihat kelakuan si Juling sama si supir. Itulah kenapa kata aku, brand-brand di Indonesia itu harus tahu aturan. Orang-orang yang bermasalah kayak si Juling itu lebih baik di cancel, jangan pernah dikasih kerjaan ya. Apalagi jelas-jelas begitu. Kalian bayangin aja ya, si supir upload foto ya selingkuhannya gitu ya, perempuan yang keluarganya udah dia rusak gitu ya. Terus udah itu dengan tulisan ngeledek dia bilang abis nidurin anaknya, nidurin emaknya. Itu dia upload loh di media sosial. Segila apa coba pergaulan bangsa kita saat ini. Dengan PD-nya dia upload begitu. Terus si ceweknya juga nggak tahu diri ya, otaknya gimana gitu loh ya. Terus udah itu si supir upload lagi lebih bahagia sama dia. Kocak, anak kecil belum ngerti apa-apa, tapi lu tuh kelakuan lu udah kayak ngelebihin ketek, tau gak sih lu? Wajar sih kalau bapaknya marah ya, bapaknya bikin statement dan marah, wajar ya. Makanya kataku ya, gini deh brand-brand di Indonesia ya, kita kayak gini aja deh buat orang-orang yang otaknya sehat ya. Ini buat teman-teman lihat brand ya, kalau brand itu pakai model-model atau influencer yang nggak beres kayak gini, mending di cancel aja, jangan pernah dibeli produknya ya. Karena menurut aku brand-brand juga cuma ngelihat orang tuh di Indonesia tuh cuma famousnya aja gitu, udah selebihnya ya udah gitu, cuma lihat famousnya aja. Makanya nih ya, Ani-Ani jadi pelakor Gundik itu jadi brand ambasador, dapat kerjaan dari endorse tuh pede-pede aja. Mereka makin bangga mempertontonkan kebobrokan diri mereka, makin bangga mempertontonkan kelakuan mereka yang memalukan ya, merusak generasi muda itu bangga. Karena apa? Karena ya mereka mikir yang penting gue terkenal, gue dapat kerjaan, gue dapat endorse, selesai, kelar, hidup gue bahagia. Gue nggak peduli deh ya orang di luar mau kumpul kebo, orang mau kayak gimana, generasi muda makin rusak kayak gimana, gue nggak peduli. Yang penting uang gue banyak. Nah uang gue banyak ternyata berarti gue tuh dikasih berkah sama yang maha kuasa, dikasih kekayaan sama
sama yang maha kuasa, bodoh tuh sama yang nyinyir-nyinyirin gitu, yang ngomentar-ngomentar. Yang penting gue ngelakuin apapun, yang penting gue terkenal, famous udah gitu. Makanya generasi kita makin berantakan ya. Buang anak itu udah kayak buang sampah, selalu ada beritanya ya. Pelecehan selalu ada beritanya. Ini karena apa? Karena brand-brand juga nggak seleksi ya. Brand-brand nggak seleksi konten kreator yang dipakai, influencer yang dipakai ya. Makanya kita nih sebagai rakyat kita yang normal-normal nih yang harus cancel brand-brand kayak gini kalau pakai influencer bermasalah, kalau pakai artis-artis bermasalah ya. Jangan takut. Makanya aku salut banget sama salah satu brand yang kemarin cancel grup lagi bete gitu. Gue bangga banget, maksudnya gue support banget gitu. Itu bener-bener brand yang punya quality dan value, wajib disupport. Katanya negara kita negara beragama, masa tingkah lakunya melebihi negara penghasil film bokep? Malu dong, malu.